Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah yang hari ini kita masih diberi nikmat berupa kehidupan, berupa ada, gitu ya. Kita manusia, entitas yang sebelumnya bahkan nama pun tidak punya, bahkan jiwa pun tidak punya, raga pun kita tidak punya, dan semua dipinjamkan oleh Dia. Dia menciptakan jiwa kita pertama kali dulu bersaksi, ya kan, di alam alastu nih. Sedikit review dari beberapa core, ya, inti dari pengajian kita, supaya kita bisa melihat gambar besar kehidupan gitu. Sebenarnya sahabat-sahabat, inti dari kajian suluk online ini, upaya kita dalam mendalami Al-Quran, ujung-ujungnya parameternya supaya kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Karena sholat itu udah keseharian, ya. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan keseharian hanya itu-itu saja. Kualitas sholat kita hari ini dengan bulan lalu sama-sama saja, atau bahkan naik turun, nauzubillah. Jadi, sholat yang khusyuk adalah sholat yang, kalau kata Ibnu Arabi, itu sampai betul-betul audiensi dengan Allah Ta'ala. Ketika hadisnya berkata Rasulullah, jadi ada dialog ketika kita baca Al-Fatihah, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, maka harus jeda. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, itu tidak ada dialog di situ, karena antara setiap kata yang kita ucapkan, Allah menjawab, hambaku, memujiku, seperti itu. Nah, ingin, ya, supaya kita jadi manusia yang seperti Rasulullah, cahaya matanya itu sholat, gitu. Cahaya mata itu sesuatu yang kita sejuk, gitu. Sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kalau kita capek, kita pulang, lihat itu, kelelahan atau kepenatan kita hilang. Cahaya mata itu sesuatu yang kalau kita pikirkan saja, semua lesu kita, semua bimbang kita, semua keputusasaan kita hidup kembali. Kemudian ada gairah di dalam diri. Seperti seorang pencinta, ya, dengan orang yang dicintainya. Kita semua pernah jatuh cinta dan tahu rasanya bagaimana ingin selalu bertemu dengan orang yang kita cintai. Ingin selalu menghabiskan waktu yang lama, gitu. Dan itu adalah tangga untuk cinta kepada dia yang memang berhak untuk dicinta. Dikasih kita icip-icip mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai orang tua, agar semua itu membawa kita kepada kecintaan yang lebih hakiki. Karena kecintaan pada Tuhan itu akan meliputi semuanya. Cinta kita kepada Tuhan tidak membuat cinta kepada anak berkurang, malah menjadi makin dalam dan esensial dan semakin kurang egois itu. Kalau Bawa Muhayadin menulis di bukunya The Book of Love, itu artinya the unselfish love gitu. Dia menulis kebanyakan manusia itu terjebak pada selfish love. Tidak sadar dia. Dia mencintai pasangannya selama pasangannya masih baik sama dia. Selama dia masih diberi makan gitu kan. Tapi kalau sudah berulah pasangannya, apa masih mau bareng? Belum tentu. Kita cinta anak kita selama dia nurut sama kita. Tapi kalau dia membangkang, tiba-tiba kita tidak cinta lagi. Kamu harus menjadi seperti apa yang aku perintahkan, kata kita kepada anak kita. Playing God gitu ya. Begitu anaknya nggak mau, kita kemudian ultimatum putus hubungan. Di mana cinta di situ? Allah mencintai kita unconditionally. Kita sholat dengan kualitas sholat yang apa adanya. Mulut komat kami, tapi hati kemana-mana. Jutaan mil jauhnya gitu ya, kilometer, wah kemana. Ke rencana yang itu di minggu depan gitu ya. Ke keinginan yang itu di masa datang. Ke ketakutan yang itu di masa lampau.
Dia ada di mana? Barangkali sekedar sekelibat gitu. Sekedar sebuah tambalan agar hati kita agak tenang gitu. Menyebut namanya. Dan dia Maha tahu kita menyebut dia dengan ikhlas atau sekedar ritual semata untuk membawa ketenangan hati gitu. Jadi yang dicari bukan Tuhan tapi ketenangan. Itu halus ya. Maka ketika Allah memberikan gelombang, dia menjadi ragu, ini Tuhan macam apa? Bukan ini Tuhan yang saya cari gitu. Nah, padahal para nabi-nabi itu manusia yang cintanya sangat dalam dan Allah cintai. Seorang Nabi Yahya, walaupun akhirnya harus dipenggal gitu ya. Seorang Nabi Yesaya alaihi salam yang bahkan beliau diberitahu bahwa kamu bakal tinggal menjadi penasihat raja, ya, dan anak dari raja itu yang akan membunuh kamu secara kejam. Tapi dia melakukan pekerjaannya dan tidak melarikan diri. Itu seorang kesatria. Itu seorang pencinta. Bagi seorang pencinta sejati, apapun yang kau ingin, walau kau muntah di hadapan mukaku, aku akan membasuhmu. Aku tidak akan kemana-mana. Walau kau melempar aku dengan batu, I'm staying. I'm staying. Karena dia hanya ingin menyenangkan yang dicintainya. Gitu. So it's all about the journey of love sebenarnya. Semua perjalanan suluk ini. Karena di fase terakhir, fase Muhammadiyah itu khusus hikam, hikmah fase Muhammadiyah adalah tentang fardiyah. Hikmah fardiyah itu sebuah hikmah penyatuan yang kemudian salah satunya digambarkan dalam penyatuan secara fisik dan ultimate adalah penyatuan dalam hubungan suami istri. Itu posisi yang paling, wah, itu gambaran penyatuan yang paling ultimate gitu. Nah, kita harus secara manusia, secara individu harus bisa menyatu seperti itu, menyatukan raga kita dengan jiwa kita gitu, menyatukan kehendak kita dengan kehendaknya gitu. Jadi ada sebuah fase-fase dalam kehidupan yang tadinya berserak, kemudian menyatu. Gitu. Ini terus terang agak susah untuk menyimpulkan semua pokok bahasan di dalam satu kali pertemuan gitu ya. Saya harap sahabat-sahabat bisa mengambil hikmahnya masing-masing dari semua sajian yang ada. Kita berangkat dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamnya, firmannya, syafaat yang terbesar. Jika kita ingin menelusurinya, ingin mengetahui siapa dia, maka kita telusuri dari apa-apa yang dituliskan tentangnya gitu. Yang paling dekat adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan lain sebagainya. Ya, so I'm basically speechless. Kita harus ngomong apa pagi ini. Tapi saya harapkan ada semacam feedback dari sahabat-sahabat. Karena forum ini lebih bersifat kontemplatif sebenarnya. Kalau ingin memperdalam masalah ilmu, wah, banyak yang jauh lebih kompeten dari saya. Kalau mau baca buku juga banyak yang jauh lebih dalam kedalaman ilmunya gitu. Saya di sini dari awal memposisikan sebagai moderator gitu. Jadi yang memoderasi antara semua alam kehidupan sahabat-sahabat, kita coba petakan bersama-sama dengan Al-Quran yang ada, supaya 3 kitab besar kehidupan ini bisa terbaca sinkron. Pertama, kitab Al-Quran, kitabullah, kedua, kitab diri kita, dan 3, kitab kehidupan. Selama ini kita sering terjerembab dalam pusaran kesibukan kehidupan saja. Kadang lalai melihat diri kita, ya, karena dia terhisap oleh deru kehidupan, oleh kesibukan yang itu, oleh meeting yang padat, oleh agenda yang demikian ketat.
Ya kita jarang untuk memberikan suatu ruang kontemplatif buat diri kita untuk melihat, hey, ini saya kemana? Padahal arah itu sangat menentukan. Kalau kita bersuluk, ya berjalan, itu penyimpangan 1 derajat di awal perjalanan, itu 5 tahun kemudian jadi sekian ratus derajat. Artinya, kita harus selalu bertanya kepada diri kita, kamu cari apa? Apa yang kau cari? Dan tanya terus. Biasanya pertanyaan pertama akan dijawab, oh, aku mencari Allah. Benar? Kalau kau cari Allah, kenapa kamu susah menerima keputusannya? Gitu? Susah menerima ketetapannya? Bukankah semua yang mewujud adalah dari tangannya? Jadi kita kontemplasi terus. Kemudian apa yang menyebabkan kita berada dalam neraka kehidupan masing-masing? Sesuatu yang mewujud menjadi api-api bara di dalam diri kita, berupa kekesalan, berupa kekhawatiran, berupa ketakutan, berupa rasa marah yang tidak hilang, dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang kita rasakan sebagai sesuatu yang mengganjal, dan kita sudah mulai harus bisa merasakannya. Karena suluk adalah tentang merasa, gitu. Ilmu tentang merasa. Kita harus belajar merasakan sesuatu yang halus. Karena nurani itu bicaranya berbisik. Ya, karena dia sangat sopan sekali. Jadi di awal-awal berbisik. Dan kalau kita selalu membungkam dia, atau menaikkan volume hawa nafsu, maka bisikannya jelas tidak akan terdengar. Padahal ketika kita minta ihdinas syiratal mustaqim di dalam sholat, dia adalah zat yang selalu menjawab. Jadi doa itu jelas, Allah janji ud'uni astajib lakum, berdoalah akan kukabulkan. Kalau Allah berjanji pasti itu dijawab. Masalahnya kita tidak tahu bentuk jawabannya seperti apa, tidak sepakat bentuk pengabulannya seperti apa, karena kita kekeh yang dikabulkan harus pintu itu yang terbuka, kalau kata Rumi ya. Engkau sedemikian rupa bersikeras minta pintu itu yang dibuka, pada 1000 pintu lain terbuka gitu. Nah, itu karena kurang tafakur, kurang kontemplasi. Jadi hidup tuh jangan kayak robot, harus maka menyediakan ruang-ruang tenang. Maka sholat adalah diantaranya untuk melepas itu semua, agar kita selalu kalau timbangan itu ada mekanisme untuk di reset lagi lah, kira-kira begitu. Karena potensi kita untuk sesat setiap saatnya sangat besar. Bahkan Rasulullah pun sehari istighfar 70. Ada yang berkata 100 kali. Karena itu ada sebuah kelalaian, ada sebuah keterpalingan yang kadang sangat halus. Coba bayangkan, Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar, sesungguhnya aku melihat ada sebuah kemusyrikan, kalau tidak salah. Nanti kita lihat hadisnya lagi ya. Di dalam hatimu berupa seperti semut berwarna hitam merayap di atas batu hitam di malam yang gelap. Kalau kita malam gelap, nggak ada lampu ya, nggak ada bulan, batunya sudah hitam, terus ada semut merayap, kayaknya buru-buru kelihat gitu ya. Itu cara Rasulullah dengan canggih menggambarkan buat manusia sekualitas Abu Bakar yang ketika Isra Mi'raj tidak ada yang dia yang pertama membenarkan. Makanya diberi gelar As-Siddiq itu dari Allah Ta'ala kalau tidak salah. Coba bayangkan, gelar itu dari kan. Nah, buat orang sedemikian itu yang kebenarannya, lisannya terjaga, masih ada gitu di dalam hatinya. Nah, Allah Maha tahu. Buat kita barangkali bukan semut yang merayap di malam yang gelap ya. It's so obvious. Tapi kita kan bandel gitu. Hawa nafsu kita yang selalu minta justifikasi. Tapi kan ada julus tapi kan gitu untuk menjustifikasi apa yang kita lakukan
supaya di-frame sebagai sebuah kebenaran. Maka sebenarnya ketika ayat Al-Quran berkata, mereka kaum yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka pikir kami berbuat kebaikan, katanya. Aku kan berkarya gitu, untuk agama, nusa, dan bangsa. Keren banget. Tapi kata Allah, bukan itu. Fungsimu bukan itu. Ketika sebuah mur, ya, sebuah skrum, dia ingin eksis keluar, padahal dia harusnya ada menahan sebuah mesin dan ada di dalam mesin, tapi dia ingin keluar, maka konstelasinya jadi jelek gitu bangunannya. Nah, ketidaktahuan seseorang akan siapa dirinya, kekurangan ilmunya akan, ya karena basically orang tidak tahu diri, ya siapa dirinya, karena kalau kata Al-Quran, diakibatkan karena dia melupakan Allah. Dia tidak peduli, nggak begitu pedulilah dengan perasaan dia. Ketika dia memilih sesuatu, apa pernah setidaknya pertama tanya dulu sama Allah, ya Allah boleh nggak? Nggak, dia tanya Allah, pokoknya gimana gue gitu kan. Aku punya rencana ini. Ketika dia melupakan Tuhan, ketika dia melupakan Allah, Allah akan membuat dia melupakan dirinya. Itu Al-Quran. Dan ketika dia lupa dirinya, wajar dia akan tumbuh menjadi monster-monster Halloween gitu ya. Jadi dia bukan tumbuh menjadi dirinya sendiri. Dan itu definisinya adalah sebagai berbuat kerusakan. Walaupun secara fisik yang nyata, sepertinya dia berbuat sesuatu yang baik. Nah itu bahayanya kehidupan sahabat-sahabat kalau kita tidak ada panduan dari Al-Quran, jelaslah sudah kita tersesat. Jadi pada intinya Allah itu selalu ingin memandu kita. Hanya panduannya itu, kata-katanya, sign-nya, sinyalnya itu sering tidak terbaca karena gap-nya jauh, akal dia sama kita belum nyala akalnya, pandangan hatinya belum bisa baca, dan lain sebagainya. Maka dia utus messengers, utusan-utusan, rasul-rasul, nabi-nabi, waliullah, bertingkat, yang menjelaskan, hey gitu, ini hidup itu gitu. Jadi kita sudah bicara panjang lebar nih 20 pertemuan, sebuah skema dari alam alastu sampai nanti pada saatnya kiamat kecil yang akan kita jelang ya. Setiap kita akan mendatangi kiamat kecil berupa kematian. Semoga pada saat itu terjadi, komposisi diri kita sudah sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Dari awal kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, datanglah kepadaku. Dan jawabannya harus bertauan, kami bersukacita datang kembali kepadamu. Hanya dengan itu, ini skema Al-Quran, hanya dengan kesukacitaan, ketauan gitu, skema bumi dan 7 langit akan terbentuk dalam diri kita. Gitu. Jadi kalau mau sholat khusyuk, ya skema ini harus dilalui, mau tidak mau. Nah memang tantangan terbesarnya adalah ketika kita harus berlawanan dengan diri kita sendiri. Kalau perang sama orang di luar itu lebih gampang, jelas musuhnya nyata, ya kan? Tapi musuh dalam diri, nah that's another level. Makanya Rasulullah kan pulang dari perang Badar bilang, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang besar. Kan terkejut sahabat, wah bengong, ini udah gigi patah, ya kan? Berdarah-darah, ada yang meninggal, ada yang terpenggal. Itu dibilang perang kecil gitu. Hah, nggak kebayang kan perang yang besar seperti apa. Tapi perang yang besar wujudnya barangkali tidak berdarah-darah secara fisik gitu. Tapi kita berdarah-darah di hati, ya. Ya, kita terjungkal berkali-kali oleh sekian banyak fenomena kehidupan yang kita dibuat pecah kepala gitu. Dibuat deg-degan gitu kan. Itu berdarah hati kita. Kadang terpenggal akal kita gitu oleh karena kepanikan.
yang menyergap sesaat, di mana Allah kadang lupa yang diingat hanya sesuatu yang dia bisa raih. Nah, itu hawa nafsu, derajat terbesar yang harus kita tundukkan. Sesuatu yang kata Rasulullah, setiap orang itu terlahir ada setannya dan setanku sudah tunduk. Oh, Nabi Isa berkata, halangan terbesar antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah dirinya sendiri. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan menempa ke dalam diri sendiri. Maka kalau kita bertambah usia, selalu responnya keluar, gitu, itu menunjukkan ketidakmatangan jiwa kita. Harusnya semakin berusia, semakin sepuh gitu ya, semakin nambah usia nih, segala sesuatu fenomena yang dihadirkan di dalam kehidupan kita, mau lewat pasangan, mau lewat tempat kerja, tetangga, berita yang kita baca, semua gejolaknya harus menjadikan sebuah informasi tambahan buat melihat diri kita, harus dijadikan cermin. Apa bagian dari kita yang seperti itu? Kan tidak mudah itu melihat. Yang paling tidak mudah tuh melihat diri sendiri. Kita melihat wajah kita saja perlu bantuan cermin ya. Melihat hidung kita saja susah. Nah, Allah Ta'ala membantu kita, karena bagaimanapun man arofa nafsahu faqad arofa rubahu gitu, itunya syaratnya. Kita ingin mengenal dia. Kenapa perlu mengenal dia? Karena kita pengen tahu. Bicara tentang keridhaan, bicara tentang kembalilah kepadaku, kembali kemana kalau kita tidak tahu sih tempat yang harus kembali yang mana. Ya, jangan-jangan kalau nanti di akhirat, bayangkan ini sekadar imajinasi, sekian Tuhan muncul ya kan, dengan imajinasi masing-masing. Terus orang memilih Tuhan, padahal tidak satu pun kita tahu Allah yang seperti apa dalam imajinasi kita kan. Terus terang tidak tahu. Jadi pengenalan kita kepada dia juga masih jauh gitu. Tapi dia ingin memperkenalkan dirinya, karena ujung-ujungnya adalah dia ingin menyerahkan dirinya sendiri. That's the best thing you can ever give. Maka cinta terbesar di seorang manusia itu, kata Rasulullah kan, ibu sama anaknya. Ibu tuh bahkan dia mau berikan nyawa buat anaknya. Kalau anaknya sakit, biar aku saja gitu ya. Yang sakit, biar aku saja yang diambil nyawanya. Nah, kata Rasulullah, Anda lihat, seorang ibu sedang menyusui anaknya, oh sayang banget kan? Nah, kata Rasulullah, Allah itu sayangnya, cintanya jauh dibanding seorang ibu, cinta seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu yang sanggup dan rela menyerahkan dirinya sendiri. Dan dia, Allah Ta'ala, rela menyerahkan dirinya sendiri. And that's the greatest gift. Karena dia ingin menyerahkan dirinya untuk kita yang tidak ada, entitas tidak tanpa nama, terus tiba-tiba ada gitu dibentuk. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? So, let us rejoice this life. Hargailah kehidupan ini dengan baik. Bersukacitalah dalam kehidupan. Sakit-sakit sedikit, tahan aja. Ya. Susah-susah sedikit, diam dulu. Bingung-bingung sedikit, jangan dulu bocor kemana-mana. Karena yang paling bikin dia sedih adalah ketika seorang makhluk mengadukan apa yang Allah lakukan kepada makhluk lain. Itu, aduh, sedihnya. Bayangin, kita bikin treatment sesuatu, terus kita digibah gitu. Diadukan itu sama makhluk lain. Tapi Allah maha sabar sih ya. Dia maha pengasih, maha penyayang, yang telaten tuh. Lihat kelakuan kita semua kayak begini, ya Allah. Ya. Ada suatu riwayat yang bikin saya terpana gitu ya. Jadi ada kisah ketika
alam akhirat nanti, seseorang yang setelah dihisab, wah repot gitu ya timbangannya. Di ujung-ujungnya lah ke neraka lah orang ini. Tapi dia naik banding gitu. Orang ini bilang, ya Allah, loh, kalau aku tidak kepada engkau, kan engkau yang memaafkan gitu. Tapi dengan segala kepolosannya, dia ya ibadahnya pas-pasan, kadang khilaf gitu kan, kadang juga barangkali lupa sholat gitu. Tapi hatinya polos gitu. Tapi aku punya engkau, bukankah engkau maafkan aku? Nah, yang saya terkesan itu di hadis itu, dikatakan Allah tuh sampai tertawa. Dia jarang saya membaca keterangan di Allah tertawa melihat kelakuan hamba itu. Sampai bilang, iya. Ya udah, masukin ke surga, something like that. Allah, Tuhan yang tertawa. Masya Allah. Jadi apa? Itulah ya kita hidup ini, wah itu udah the ultimate. Kalau kita sudah bisa hidup kemudian bikin dia tersenyum, sudahlah gitu. At least that's for me gitu. Nah, sebelum saya meracau jauh-jauh, saya akan akhiri kesimpulan hari ini dengan ini, ada sebuah hadis dari Rasulullah. Jadi kita ini kajian suluk namanya. Tapi semoga tidak terbatas pada kajian. Jadi kajian itu sesuatu yang berhenti di akal pikiran. Karena kalau kita ingin hati ya, Allah Maha tahu, hati bergerak mencari dia, kita berjalan, dia berlari gitu. Pasti ditarik. Nah, itu harus difahami. Tarikannya akan berupa sebuah dinamika dalam kehidupan. Sering kali tak terduga. Ini dibuat sakit, ini dibuat bangkrut, nah ini jangan panik dengan melihat ini semua gitu. Stay in course gitu ya, baca Al-Qur'annya. Semua tuntunan, guidelines gimana harus keluar dari sebuah situasi, semua ada dalam Al-Qur'an. Semua ada dalam Al-Qur'an. Begitu baca, jadi tenang hati, teguh, oh begini, tenang gitu. Bukan tenang yang diada-adakan, bukan tenang palsu yang berasal dari pikiran, oh tenang masih ada si itu yang bisa diminta tolong, atau itu bukan tenang yang baik. Tenang yang baik adalah kebersandaran 100% tawakal kepada Allah Ta'ala. Dari tawakal itu takwa tumbuh. Ketika takwa tumbuh, wattaqullah wa yu'allimukumullah gitu. Bertakwalah, Allah akan mengajari. Nah, ketika seseorang diajari, itu ada eureka moment dalam kehidupan. Yang bilang cing gitu ya. Ada lampu di atas kepala kita dan oh gini. Kita jadi paham. Oh, paham. Aneh gitu. Jadi ketika sesuatu datang, kemudian kita tahu, oh memang harus begini kejadiannya. Sehingga kita paham, oh ini bukan sebuah kesalahan. Ini bukan sebuah kecelakaan. Memang dari Lauh Mahfuz, desainnya demikian. Nah, kefahaman itu membuat kita menjadi lebih bersukacita menghadapinya. Jadi ketika langit bumi datang sukacita, itu pasti harus ditunjang dengan ilmu. Karena nggak mungkin dia datang kepada suatu objek yang dia tidak tahu. Karena kita cenderung takut dengan kegelapan. Kegelapan itu ketidaktahuan, ketidakfahaman, ketidakyakinan, ketidakpastian. Tapi ilmu, pengetahuan, cahaya, itu membuat semua menjadi terang. Kita jadi certain gitu, oh iya, oke. Nah itu hikmah diantaranya. Namun hikmah itu tidak akan turun, kata Rasulullah, kepada hati yang punya 4 perangai. Jadi satu aja punya perangai ini, cahaya itu tidak akan turun. Dan kita akan dalam rijsa, tertimpa suatu kesulitan. Barang siapa tidak menggunakan akalnya, maka dia akan ditimpa oleh rijsa. Itu hukumnya, hukum kehidupan, hukum Al-Quran. Ingat, hukum Al-Quran begitu, kehidupan bakal begitu. Diri kita juga akan begitu. Jadi kita lihat satu persatu. Pertama,
hati yang cenderung pada dunia. Ini harus ditelaah satu persatu, dikuliti satu ya. Hati kita jangan, tenang, saya tidak cenderung pada dunia. Benar gitu? Coba dites. Ya, cara dulu saya diajarin sama Ustadz tuh gini. Cara kita mengetes itu jadi ilah kita, jadi sembahan kita, jadi pegangan kita atau bukan. Caranya kasih sebuah simulasi kalau itu nggak ada. Nah, itu derajat gemetarnya hati kita, takutnya, sedihnya, seberapa banyak tuh bergetar. Nah, derajat itu menunjukkan sejauh apa, sekuat apa dia menjadi ilah dalam hati kita. Itu sebenarnya kecenderungan pada dunia. Karena dunia itu by definition segala sesuatu selain Allah. Silahkan diuji coba. Apakah suami, sekarang bayangkan suami meninggal, atau suami menikah lagi, kumaha tah si hati, gemetaran nggak? Atau gemetar sesaat, nah siap nggak dengan itu? Itu kiamat kecil itu. Atau anak, atau pekerjaan, atau status. Nah, apapun lah itu. Sesuatu yang kita anggap itu pegangan kita, yang saat ini membuat kita ada, gitulah, eksis. Tapi kalau itu Allah ambil, goyah nggak kita? Akan tetap kita bersujud sama Allah dan bilang terima kasih, atau kita marah sama dia dan meninggalkan sholat? Tauan akan bisa ketika walaupun apa yang diambil, dia tetap tauan. Karena dia tahu. Rabbul Alamin, salah satu fungsi Rabbul Alamin, selain dia memberi, dia akan mengambil hal-hal yang tidak hak dari dirinya. Tapi kalau dia tidak paham bahwa proses mengambil itu adalah sebuah proses mengambil penyakit, dia akan meronta-ronta. Dan that definition adalah cenderung pada dunia. Dan pasti hikmah tidak akan turun. Nggak mungkin. Keblok. Ini 4 hal ini berdekatan. Kita coba telah satu persatu. Dan lihat ke dalam diri sendiri, ada di mana itu derajatnya semua. Yang kedua adalah mencemaskan hari esok. Mencemaskan hari esok, dengan kata lain, dia meragukan kekuasaan Tuhan. Mulutnya bisa kumat kamit sehari. Sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi besok bisa makan nggak ya? Besok anak saya bisa sekolah nggak ya? Besok saya bisa bayar rumah nggak ya? Besok pekerjaan saya masih ada nggak ya? Nah, objek-objek di masa depan yang kira-kira getarannya masih membuat cermin hati, ya, lautan itu bergetar, itu berarti derajat kekhawatirannya makin besar. Artinya apa? Kita tidak 100% tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kata mursyid itu, seharusnya kalau orang yang tawakal sama Allah Ta'ala betul, sekalipun di dalam tabungannya ada uang 1 miliar, dia tidak yakin nanti malam bisa makan apa enggak. Uang boleh 1 miliar, mulut dibuat sakit, ke rumah sakit, pakai selang makannya. Ya, Allah Maha Kuasa itu. Jangan sompral gitu kata orang tuh ya. Tapi kan itu hal yang halus, sahabat-sahabat. Kita bicara tentang adab kepada Allah Ta'ala. Seorang sufi berkata, mintalah kepada Allah, walaupun ikhwal garam di dalam makananmu juga. Garam tuh apa sih? Nggak ada yang minta garam. Berdoa orang murah, and it's easy gitu to get. Tapi adab membawa kita kepada ini ada karena Allah hadirkan. Saya bisa makan, saya bisa menelan. Aduh, kalau dikasih kanker lidah, coba bayangin. Ya, tuh ada saudaranya Bu Eli tuh, lidahnya ada kankernya. Gimana nelannya coba? Nah, jadi kedua, mencemaskan hari esok. Hari esok mencemas. Kita yang bisa mengukur, silahkan ukur. Cemas enggak ya? Aduh, belum dapat ini. Ya, cemas apa tidak? Silahkan ukur. Selama kita masih tertutup oleh kegelapan kecemasan, di situ kita nggak bisa membaca hikmah. Kita akan terus tergerus oleh dunia yang itu-itu saja. Dan akhirnya kita panik mencari solusi horizontal. Minta ke ini, minta ke itu, keajengan ini, minta, aduh.
Repot sekali. Padahal dia yang jelas-jelas dekat, lebih dekat dari urat nadi, tidak diminta dengan serius. Malah lebih percaya ke ajengan. Sopo ajengan. Ya boleh, tapi Allah dulu. Ya, itu adabnya. Yang ketiga, dengki pada saudaranya. Nah, ini dengki itu mengerikan, kata Rasulullah, seperti api yang membakar habis kayu bakar gitu. Lihat saudaranya dapat kebaikan, soleh apa, tidak suka orang lain dapat kebaikan dan senang kalau orang lain susah. Nah, itu dengki itu. Dengki itu berkaitan dengan karena kurang adanya rasa cinta kasih dalam hatinya. Jadi keji bawaannya gitu ya. Kalau ada di jalanan tuh, wow, gahar banget gitu. Orang nyalip dikit, terus si orang itu jatuh dari, rasain, itu dengki. Nggak boleh. Orang bagaimanapun sejahat apapun sama kita, si orang ini nih dulu pernah memfitnahku. Tuh rasain dia sekarang kena kanker. Wah, kok malah begitu? Jangan, Rasulullah nggak begitu sama sekali. Beliau dilempar kotoran binatang setiap hari. Begitu lewat, loh kok nggak ada lagi yang lempar? Ditanya, kemana? Sakit ya Rasulullah. Ditengok sampai gemeter orangnya. Dikira mau marah gitu kan. Sampai masuk ke Islam di situ. Itu Rasulullah. Itu akhlak Allah itu seperti itu tergambar pada Rasulullah. Orang menyakiti kita nggak apa-apa. Toh, kenapa orang bisa menyakiti kita? Karena Allah izinkan. Itu tauhidnya. Sekarang sebenarnya fokus kita, ingat ya, fokusnya kalau ada semua terjadi, suluk, jangan lihat orangnya. Lihat tangan yang mengirim orang itu. Kenapa Allah izinkan? Begitu ya. Karena kalau Allah mengizinkan sesuatu, itu pasti obat buat jiwa. Pasti deh, pasti. Harus begitu. Jadi kita tidak tertambat pada persoalan, ya orangnya nggak akan selesai. Orang tuh dia seperti bisa jadi puppet. Suatu hari dia jadi teman, suatu hari jadi musuh. Yang lain jadi musuh, suatu hari jadi teman. Bisa begitu. Jadi jangan tenggelam pada permainan dunia seperti itu. Lihat, see what lies beneath. Lihat tangan yang mengirim itu semua. Jadi Allah mengirimkan sesuatu hal yang kadang bersifat pil pahit melalui seseorang, kadang dia menipu kita, minjem duit, nggak dikembaliin, dihubungin susah banget. Jangan lihat orangnya. Kenapa Allah mengizinkan itu? Oh, barangkali saya kurang infaknya. Oh, barangkali saya pun ini kayak begini kelakuan. Janji-janji tapi tak ditepati. Janji sama siapa? Janji sama Allah. Gitu. Ya, jadi dengki karena kurang kasih sayang. Ini agak menarik ini, konstelasinya. Nah, kalau yang keempat ini agak mirip-mirip dengan poin 1 kedua. Jadi selama di dalam hati kita ada gila hormat, itu hikmah nggak akan bisa masuk. Kalau hikmah tidak masuk, kita tidak bisa paham hakikat dari apa yang ada. Nah, selama kita tidak paham apa yang Allah kirim, ya, message-nya, di situ kita terus tidak akan tahuan jelas. Tidak akan pernah sukacita. Masih ganjel terus. Kenapa ya dulu saya dibuat begini? Kenapa dia begitu? Hikmahnya belum masuk. Kenapa ikut ke blok sama sini? Gila hormat. Pengennya disanjung-sanjung, inginnya dapat VIP ini ya. Karena biasa begitu nggak dapat VIP, mutung, dimarahin. Ya, pelayannya ditarik, kamu gak sopan, wah gila hormat. Ya begitulah kira-kira. Ini waktunya cepat sekali. Kita buka forum sharing session ya. Saya harap ada yang mau berbagi. Ini belum ada yang ngacung. So, atau Ian, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Teteh? Masih sakit sekarang?
Ya, kena virus, alhamdulillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah, Ini alhamdulillah. Aduh, pertemuan terakhir sedih. kan nanti lanjut insya Allah gelombang 7. Iya, insya Allah. Sedihnya apa namanya, masih jauh gitu ya. Alhamdulillah merasa jauh. Yang bahaya tuh merasa sudah sampai. Padahal mah beneran. Alhamdulillah. Aduh, semoga terus diajari setiap harinya. Semoga terus diberi kesadaran gitu ya teh tiap detiknya, karena itu kalau flashback ke belakang gitu ya, misalnya ingat, oh saya tuh pernah ke sini gitu misalnya bareng sama siapa, ada kegiatan apa, tapi kalau diingat-ingat apa yang pernah terucap, terkatakan itu blank gitu, nggak ingat. Jadi kayaknya itu yang berasa, oh ini kali ya yang disebut lalai itu, jadi nggak mawas diri gitu dalam keadaan per hari itu gitu. Iya. Jadi kalau flashback banyak ke belakang itu, banyak yang nggak inget ngapain ya ke sana gitu, lagi ngapain, apa ya hikmah yang diambil apa gitu. Tapi alhamdulillahnya memang kalau poin-poin yang kita bilang kepingan puzzle itu memang yang Allah terapkan di hati gitu ya. Nah ini nih. Gitu. Iya. Dia itu natur jiwa itu kan selalu cari hikmah. Ini makanan jiwa, ini hikmah ya kita bicara. Dia cari hikmah. Dia mencari ini di dalamnya ada apa gitu intinya. Jadi buat seorang beriman itu tidak bisa nonton pengen ke bioskop, pengen nyantai, nggak boleh tuh kayak gitu. Dia karena hatinya akan lihat, kalau saya baca buku apa yang saya bisa ambil dari sini. Gitu. Kalau saya ini selalu mengambil ngantar anak, lihat kiri kanan ya, walaupun jalan ada ibu berpapasan, itu tuh si jiwa tuh selalu, karena itu semua yang terjadi semesta kita, ada yang orang naik sepeda gitu ya, ada yang naik skuter, siapa yang menggerakkan? Coba indah nggak? Itu ini luar biasa itu terjadi. Ya anak begini numpahin ini, siapa yang itu tuh semua ada di Lauh Mahfuz. Coba bayangin. Iya, dan pengkabaran itu ternyata memang sempurna ya. Absolut. Betul sempurna gitu. Situasi di keliling saya gitu ya, kayak anak-anak seperti tadi kata Teteh gitu menumpahkan apa, itu memang terkadar memang per saat itu memang yang lagi dibutuhkan banget gitu. Iya. Ya Allah. Betul. Amazing. Sempurna. Maka kalau sudah bilang baik, orangnya sudah ma'rifat seperti itu, seperti Ali ya bin Abi Thalib, cukup buatku bahwa engkau adalah Rob buatku dan aku adalah hambamu. Udah, kita punya Rob, engkau cukup, engkau Rob, engkau pemelihara. Sedih semua dia. All we have to do is sit back and enjoy the ride. Ini kayak nonton ya, dan beramal sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Jadi ya nikmati itu tadi kebersukacitaan kita sambil mencuci, sambil beraktivitas ya, sambil kalau kemarin ini begadang karena si anak nggak bisa tidur, telinganya sakit. Alhamdulillah sambil dioyong-oyong. Indah sekali ya. Jadi setidaknya deh, kalaupun kita belum paham hikmahnya apa, setidaknya jangan ngedumel aja gitu. Aduh ya Allah, sebenarnya saya tuh nggak tahu nih kenapa, tapi ya Allah saya terima ini darimu gitu. Mangga ditampi ya Allah, ditampi. Masya Allah. Iya ya, langsung nohok di hati gitu pas tadi yang Teteh bilang menggibahkan Allah kepada orang lain gitu. Aduh ya Allah, sering banget gitu. Secara nggak sadar maupun sadar gitu ya, karena emosi gitu. Aduh. Iya. Ini kita minta maaf. Ya Allah, astagfirullah, maaf. Sudah melukai hatimu, maaf. Ya, kurang beradab baik.
Tapi Engkau yang Maha Pengasih, aku mohon hanya kemaafanmu, kepemurahanmu. Dan belajar supaya tidak mengadukan kepada makhluk. Kalau mau ngadu sama dia lagi saja. Kita semua datang dari dia. Kembalikan semua pada dia. Nggak sopan kita mengadukan takdir Allah kepada makhluk. Kalaupun mau sharing, tapi sudah beda ya. Ininya sudah dalam bentuk saya share nih gitu. Dengan izin Allah. Insya Allah ya. Iya. Perlakuan membangun sebuah adab yang baik kepadanya gitu. Semoga dia ridho. Amin ya Allah, amin. Dan itu kita tauan kita makin bertambah, sukacita itu ayat cuma satu, tauan gitu ya, sukacita, tapi waduh proses untuk itunya banyak. Seperti saya tadi ya, tauan itu perlu ilmu, nggak mungkin bersukacita blank gitu, nggak ada ini. Jadi penting kita belajar Quran seperti ini terus ya sahabat-sahabat. Semoga insya Allah lanjut lagi. Nuhun ya teh ya, ini aduh sudah ada yang ngacu nih. Hatur nuhun teteh. Ya silahkan, ada Mbak Nuraini nih, saya unmute. Silahkan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada yang mau di-share? Alhamdulillah, ya mungkin sharing untuk sesi yang terakhir. Sesi untuk Gelombang ke-6 ya. Ini ya teh ya. Dari hikmah yang terakhir nih, itu terus terang ini antara membaca hikmah dengan membaca firasat itu ke depannya itu gimana ya teh mengambil sisi positifnya, walaupun tahu dalam posisi ini kita akan keluar dari zona nyamannya gitu. Punya apa gitu ya teh, biar positive thinking itu biar bisa menjadi ketetapan, karena ya setiap detiknya itu ada aja sebuah mencemaskan hari esok, itu masih jadi PR saya gitu. Tapi yang diberi hari ini kondisinya seperti ini ya karena lalainya saya sendiri, jadi terlalu banyak mencemaskan sih. Jadinya puyeng sendiri ya teh. Iya. Memang halus ya Mbak, ini sesuatu yang sangat halus. Ini juga baru sebuah hipotesis ya, tapi kita kan manusia, bahwa kita punya emosi ya, kadang kita sedih ya, dan it's inevitable. Ketika kita kehilangan sesuatu kita sedih, ketika kita seorang yang kita cintai sakitnya sangat parah, terus kita ada apakah besok dia meninggal nggak ya, itu ada sebuah derajat kecemasan di situ karena takut kehilangan seseorang, ya kan? Jadi di mana ketika rasa itu menjadi tidak wajar buat saya seperti itu, dan ini sangat halus, artinya ketika emosi itu mengkontaminasi jiwa, itu yang menjadi masalah. Jadi karena kita bicara ada disorder itu emosi bergejolak di situ gitu. Tapi ketika emosi itu masuk menyerap ke dalam zujajah ya, menjadi noda di situ, saya pikir itu yang menjadi masalah. Ini harus diuji coba hipotesis ini sejauh pemahaman saya hari ini ya, karena kita juga nggak bisa menegasikan bahwa kamu tidak boleh beremosi gitu. Ya susah, kita punya rasa sedih. Rasulullah pun menangis ketika cucunya meninggal gitu ya. Apakah itu tidak boleh gitu? Seorang Nabi Nuh pun tergerak hatinya ketika lihat anaknya, ya Allah, itu kan anakku, sedih kan dia. Terus tapi Allah bilang itu bukan anakmu gitu. Nah, di mana ini batasnya, ini yang harus jadi eksplorasi buat kita masing-masing. Contohnya begini, dalam kitab Nabi Idris itu dikatakan jangan dunia ini membuat jiwamu susah gitu. Tapi yang dibuat susah itu sampai ke jiwa gitu.
Jadi kalau kita merasa kepayahan cari nafkah, ya, deru debu, ya, harus menembus kemacetan, panas jalan. Apakah kita merasa payah? Ya, akui saja payah gitu. Tapi hati, si jiwa tidak merasa payah. Nah, itu yang berbeda. Itu yang berbeda. Jadi jiwanya sukacita menghadapi itu semua walaupun badan kepayahan. Sedih ya, sedih, tapi nggak sampai merembes ke dalam jiwa misalkan. Nah, jadi kesedihan buat saya per saat ini ya, kesedihan tuh wajar, tapi jangan sampai kesedihan itu menguasai kita. Kita dikuasai oleh kesedihan. Marah itu juga wajar bagi manusia, marah harus ada pada tempatnya. Ketika kita melihat anak kita diperlakukan semena-mena, boleh dong marah sebagai act of defense itu. Tapi bagaimana melampiaskan marah, dan apakah marah itu sampai merembes menodai jiwa kita, nah itu jadi masalah berikutnya gitu. Anak saya nelfon. Nah, itu kira-kira walau alam Mbak Nuraini. Memang ini sesuatu yang sangat halus di mana batasannya, Mbak. Iya, Mbak. Ya. Ya, sedang mencoba menapakinya. Perlahan ya, Mbak. Nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Terus gitu, terus melangkah. Dan pastikan kita melangkah ke arah mendekat kepadanya. Itu tadi ya, arah itu penting. Pastikan itu derajatnya itu ujung-ujungnya mendekat kepada dia. Maka ihdinas siratal mustaqim tetap jadi harus doa yang utama, karena petunjuk ini mana di antara pilihan ini yang membawa aku mendekat kepadanya, itulah. Apakah jodoh ini membawa aku mendekat kepadanya? Apakah pekerjaan ini membawa aku dekat kepadanya? Apakah kalau saya lakukan ini, mengerjakan ini, menjadi lebih dekat sama Allah, dan lain sebagainya gitu. Gitu Mbak Nuraini ya. Ya, Mbak. Iya, terima kasih nih. Saya mau Insya Allah Mbak nih, putus ininya. Ini ada Mbak Ais nih, sudah bisa online belum? Halo. Halo, Assalamualaikum, Tes. Waalaikumsalam, lagi di mana? Di kantor. Oh iya, ya masih sore di sana ya. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Aku todong ini. Nodong. Mau cerita banjir boleh? Boleh dong. Ya, silakan. Jadi tahun 2007 itu rumahku kebanjiran, sehidung gitu tingginya. Nah, terus ada teman-teman itu pada menyarankan lain kali beli perahu karet gitu. Nah, terus ada cerita orang lain lagi gitu. Betul rumahnya kebanjiran juga. Nah, sehingga jalan keluarnya dia pakai untuk rumahnya ditingkap gitu. Nah, akhirnya saya tuh nggak kebeli perahu karet sampai sekarang gitu. Alhamdulillah sampai kemarin pas banjir itu ternyata rumah saya nggak kebanjiran, sementara rumah orang yang tadinya ditingkap itu sekarang kebanjiran sepinggang, tapi di lantai 2 gitu. Jadi setelah ditingkap, banjirnya juga ternyata naik gitu sampai ke lantai 2. Nah, jadi ingat tadi Tessa bilang bahwa kita tuh nggak bisa bergantung sama apapun yang kita anggap sakti gitu. Jadi misalnya cerita sekarang aja misalnya tentang asuransi lah, apalah gitu kan. Ternyata kok banyak yang ternyata si asuransi itu juga bermasalah. Kayak zaman dulu kayaknya kita percaya nabung di bank, ternyata uang dilikuidasi gitu. Jadi ternyata benar kita nggak punya apapun. Kemarin ada temen yang cerita bahwa karena dia kebanjiran maka barang-barangnya saking banjirnya sangat tinggi, lumpurnya juga tinggi, sehingga barang-barang dia seperti kulkas, mesin cuci akhirnya dia buang gitu loh. Jadi rusak semua ya. Rusak semua gitu. Jadi yang tadinya uang dia cari-cari dengan segala cara gitu.
bisa Allah bisa membuatnya hilang cuma dalam waktu segitu Di saja. Dan ya. dan tadinya barang yang kata dia kan mau beli kulkasnya yang bagus, TV-nya yang bagus, tempat tidurnya yang bagus, yang kayak gitu benar-benar hilang gitu. Jadi ya, Masya Allah. Ya. Ya gitu. Berarti mau diganti tuh Mbak, kata Rumi gitu ya, apa yang hilang darimu akan kembali dalam bentuk lain gitu ya gitu. Iya, Iya. cuman ya itu alhamdulillah tentang sebuah kesadaran bahwa hal-hal tersebut tuh tidak bisa menjadi Tuhan kita, nggak bisa menjadi sandaran buat kita, itu kan sesuatu hal yang mahal gitu. Betul Mbak, betul. Alhamdulillah ya, pelajaran banjir kemarin tuh Iya. Nyata di depan bagi yang tinggal di daerah situ. Iya. Alhamdulillah. Jadi kelihatan barang-barang yang tadinya bagus gitu kan udah berenang-renang sendiri gitu, kayak mobil gitu kan pada bertumpuk-tumpuk jadinya karena arus ya gitu. Nah kan begitu banjirnya selesai surut itu si mobil udah benar-benar kayak rongsokan gitu. Masya Allah. Begitu. Itu ya dunia. Cuman ya gitu. Iya. Hilang semua. Jadi itu kembali lagi apa yang kita cari gitu kan? Iya. Mari kita cari sesuatu yang tidak akan terusak, tidak tenggelam dalam banjir, tidak akan musnah dalam api. Ya. Sesuatu yang akan abadi gitu. Iya Mbak? Iya, betul. Iya, jadi kalau kita akhirnya percaya bahwa ternyata itu tipu daya dunia gitu ya, ya udah kita mau cari apa sih sebenarnya kan? Iya. Tapi itu kan sering kali hilang gitu. Untuk tiba-tiba, tiba-tiba gitu. Kalau udah butuh, gitu. Udahlah, kita beli deh berapa sih harganya yang kayak gitulah gitu. Ya, ketarik lagi. Ya itu gravity. Kalau belum keluar dari medan gravitasi dunia, ketarik-tarik terus ya. Pokoknya harus terbang terus. Iya. Lalu alhamdulillah. Makasih Mbak Ais sudah bagi-bagi ceritanya. Terima kasih. Terima kasih. Besok boleh ikut lagi ya? Besok? Oh, maksud gelombang berikutnya? Gelombang berikut, iya. Iya, insya Allah. Terima kasih. Diingatkan ya. Ini saya memang sengaja tidak terus gitu, sebenarnya ditutup dulu. Kadang-kadang ada yang tidak begitu aktif ya kan, daripada terus stay di kelas, tutup aja dulu. Jadi saya likuidasi semua nama-namanya yang memang ingin berminat belajar lagi. Jadi yang ayo silahkan, kita setiap 6 bulan buka lagi gelombang baru gitu Mbak. Dengan core pengajian yang inti dari yang dipelajari ya An-Nur 35 sebenarnya. Cuma nanti keluar dari situ cabang-cabangnya kemana-mana. Supaya kita intinya mengenal diri, mengenal Allah melalui itu, mengenal kehidupan. Semoga jadi hambanya yang didekatkan. Amin. Terima kasih nih semua. Alarm saya udah nyala nih. Si Romi udah nangis. Dia butuh perhatian. Terima kasih ya untuk semua bagi ilmunya, bagi pengalamannya. Semoga Allah Ta'ala, dan pasti bukan semoga, semua kerinduan di dalam hati sahabat-sahabat semua dia jawab dengan sangat indah. Semoga semua menjadi indah pada saatnya. Semoga kita bisa merauh hikmah dan dibuka dari hati-hati dari semua hal-hal yang menutup hikmah supaya dia masuk kepada hati kita. Dengannya kita menjadi lebih terang menghadapi kehidupan, lebih bersukacita menjalani takdirnya, insya Allah. Gitu ya. Saya pamit dulu, kita tutup gelombang ke-6. Teh Tessa. Ya, penuh. Saya akan umumkan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.